Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita Minggu ketiga Paskah, Minggu tanggal 26. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat saya undang untuk bersaat teduh. Mari kita serahkan kebaktian kita ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bersaat teduh. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Bersama, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari nomor 9 ayat 1-4. Tuhan yang beri kesukaan. Dalam rumahmu kami berdoa padamu, rahmat-Mu kami masyurkan ke seluruh dunia, ya Tuhan. Dalam rumahmu kami berdoa padamu, rahmat-Mu kami masyurkan ke seluruh dunia, ya Tuhan. Dan diyakinkan umat-Mu bernyanyi terus dengan merdu, wajah-Mu kami saksikan, tiada berkeputusan. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari nomor 58 ayat 1-4. Semua yang letih lesu. Terimalah rahmat Tuhan, percaya sabda-Nya, datang saja pada Yesus.
saja pada Yesus, terima berkat-Nya. Cucuran darah masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang terji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar untuk damai yang berkah. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Dialah jalan yang benar untuk damai yang berkah. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bersama mari ikutlah ke surga mulia, tempat kekal sejahtera penuh bahagia. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan beresponsor ya Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 12 sampai ayat 19. Mari Bapak Ibu, saya akan membaca yang menjorok keluar. Bapak Ibu yang ada di rumah membaca yang menjorok ke dalam. Kita akan mulai di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-talimu telah meneliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan? Aku akan mengangkat piala keselamatan, akan membayar najarku kepada Tuhan, Di depan seluruh umatnya berharga di mata Tuhan. yang dikasihi. Ya Tuhan, aku hambamu, Aku hambamu, anakmu dari hambamu perempuan. Engkau telah membuat ikatan-ikatanku. aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, akan membayar najarku kepada Tuhan. Di depan seluruh umatnya. Kita bersama di pelantara rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu, bersama orang percaya yang ada di muka bumi ini. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyampaikan seruan kita lewat doa syafaat, dan kita juga akan mempersiapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Eban Damanik. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita, dan kita akan memuji Tuhan. Suaramu kurindukan, dari nomor 182 ayat 1-3. Suaramu ku rindukan, buka telingaku. Suaramu ku rindukan, diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu ku rindukan, sucikan hidupku. Suaramu ku rindukan, kuatkan hamba-Mu. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu ku rindukan, hatiku milik-Mu. Suaramu ku rindukan, terimalah diriku. Suaramu ku rindukan, hatiku milik-Mu. Suaramu ku rindukan, terimalah diriku. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu Tuhan, suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Kita berdoa. Kami merindukan suaramu ya Tuhan, sebagaimana Engkau juga merindukan suara kami. Kami bersyukur buat segala kasih penyertaan-Mu bagi kami di dalam hidup ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena pengasihan Tuhan. Kami mengangkat doa-doa syafaat kami dalam ucapan syukur kami. Kami percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam setiap bakti yang kami naikkan hari ini di hadirat-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat pemerintahan bangsa kami, buat segala kebijakan yang diambil dalam penanganan COVID-19 ini, kebijakan dalam penyebaran serta efek-efeknya, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebijakan PSBB, keamanan, pembatasan jalur transportasi, kebijakan ketenaga kerjaan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap hal yang telah dikerjakan,
setiap hal yang diprogramkan, sehingga semuanya dapat dilakukan dengan baik. Seluruh masyarakat Indonesia, bangsa kami ini bersama-sama menjalankan segala kebijakan yang diambil pemerintah. Kami juga merindukan topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah dunia ini, di tengah pandemik yang memicu darurat kesehatan, kehancuran ekonomi secara global, jutaan orang kehilangan pekerjaan, ancaman kejahatan, kelaparan di depan mata kami. Topang kami Tuhan, pelihara kami, kuatkan kami, dan hibur kami. Terkhusus buat mereka yang terkena wabah corona ini, mereka yang sudah menjadi pasien positif yang dirawat di rumah sakit, mereka yang menjadi PDP, ODP, yang juga yang dalam perawatan di rumah melalui isolasi mandiri. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Engkau akan memberikan kesembuhan, pemulihan, melalui obat, melalui terapi, melalui vaksin, melalui apapun ya Bapa, melalui perawatan para medis. Engkau turut bekerja memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, terutama kami Tuhan. Lindungi kami, jauhkan kami dari virus ini. Tuhan yang berkenan atas kami, berikan kami kekuatan, imun tubuh kepada kami sehingga kami kuat menghadapi virus ini ya Bapa. Khususnya buat para dokter, perawat, staf rumah sakit, cleaning service, buat supir-supir ambulan, buat mereka yang menguburkan korban corona. Lindungi mereka ya Tuhan. Jauhkan dari mereka wabah ini, virus ini, sehingga imun kuat yang Kau berikan kepada mereka, mereka dapat melakukan pekerjaan mereka untuk menangani COVID-19 ini. Berikan kepada kami semua ya Tuhan kesehatan rohani, kesehatan fisik dan mental kami, sehingga menghadapi virus ini. Mereka yang sakit, mereka yang bekerja merawat orang sakit, kami yang menjalani proses PSBB ini tetap sehat secara fisik, sehat rohani dan mental. Kami juga khusus berdoa buat perekonomian bangsa kami. Kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang telah menutup usahanya, pabrik-pabrik yang telah tutup merumahkan karyawannya. Tuhan, biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil, kebijakan yang tepat bagi setiap tenaga kerja, setiap pekerja yang telah dirumahkan ya Bapa, mereka juga mendapatkan kebutuhannya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ya Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami berdiri teguh di tengah-tengah virus ini, pandemik ini. Biar ekonomi kami, di tengah-tengah kelemahan ekonomi kami tetap kuat. Kami tetap melakukan perputaran ekonomi untuk menopang kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan yang kuatkan kami. Dan kami juga percaya Tuhan, melalui pandemik ini Injil Tuhan terus diberitakan. Melalui tatap muka, melalui media sosial, streaming, radio, TV, traktat, telepon, dan lainnya. Begitu banyak gereja-gereja melaksanakan ibadah streaming saat ini. Biarlah itu menjadi sebuah cara Tuhan untuk menyatakan kebenaran Injil Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya semuanya di dalam pengasihan-Mu, di dalam kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu, mereka dalam kehidupan mereka di situasi pandemik ini, dalam pekerjaan dan usaha. Tuhan yang pulihkan mereka, cukupkan segala sesuatu bagi mereka. Kerinduan jemaat-Mu akan teman hidup, keturunan, pemulihan ekonomi, keharmonisan keluarga, kesehatan jemaat, Tuhan yang bersama dengan mereka. Berkati khususnya mereka yang sakit, biarlah mereka tetap kuat dan sehat dan terjauh dari sakit penyakit ini. Kami berdoa buat Bapak P. Hutahayan, kami berdoa buat Bapak B. Pakpahan, Mbah Rejo Mulyo, Bapak Mursidi, Ibu Nebaho, Ibu Marlina Sitorus, Opung Lazarus Tambun, Ibu ST Pakpahan. Kami mau berdoa buat semua mereka. Kuatkan mereka sehingga mereka dapat mampu menghadapi virus ini dengan kondisi tubuh mereka. Mereka kuat rohani, fisik, dan mental. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, dari balita, anak-anak, dari remaja, pemuda, orang dewasa. Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan akan cukupkan segala sesuatu bagi kami, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah situasi ini. Berkati gereja-Mu juga dalam pelayanannya ya Bapa. Biar gereja-Mu melakukan pelayanan yang menghiburkan, menguatkan jemaat, membawa jemaat lebih dekat kepada Tuhan.
Berkati juga pergumulan-pergumulan kami dalam pelayanan ya Tuhan di Gremi Bahtera Bandung Timur. Misi kami di Kalimantan Selatan. Kami mau berdoa bahwa pelayanan hamba-Mu Guru Injil David Nugroho bersama istri di sana. Lindungi dan berkati mereka di tengah-tengah situasi ini. Kami juga mau berdoa buat proses perizinan tempat ibadah kami di Sanggar Hurip ini. Dalam proses balik nama ya Bapa, di Sanggar Hurip dan balik nama Batu Licin. Tuhan yang turut bekerja. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, doa-doa syafaat ini kami naikkan. Engkau akan sempurnakan, Engkau akan mendengarkan dan menjawab surut dengan kehendak-Mu. Sebentar firman Tuhan akan diberitakan, dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memampukan kami mengerti firman-Mu, menghidupi firman-Mu, mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di tengah situasi kami saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Semuanya semangat, amin. Semuanya sukacita. Gemi Bahtera Bandung Timur, kasih pisan, yes. Sekali lagi, Gemi Bahtera Bandung Timur, kasih pisan, yes. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam perenungan kita di minggu ketiga Paskah ini diambil dari Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 demikian firman-Nya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak melihat. Mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan
apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Saudara yang terkasih, perjalanan ke Emmaus, desa kecil kira-kira 11 km dari Yerusalem, merupakan cerita Paskah yang sungguh hidup dan nyata. Terjadi di sore Paskah ketika seorang dari murid bernama Kleopas dengan teman dekatnya melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Dalam perjalanan tersebut mereka bercakap-cakap tentang kejadian yang mengherankan di Yerusalem beberapa hari terakhir. Mereka bercakap-cakap, tetapi dalam percakapan mereka tidak terbebas dari kekecewaan mereka. Mereka kecewa. Dan ketika bercakap-cakap dalam kekecewaan itu, Yesus menggabungkan diri. Menurut ayat 16 yang kita baca tadi, mata mereka terhalang untuk mengenali Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata kedua murid tersebut. Ada yang menghalangi mata mereka. Apa yang menghalangi sehingga mereka tidak tahu dan mengenal kehadiran Yesus di antara mereka, Yesus yang bangkit itu? Apa yang menghalangi mata mereka? Saudara, kedua murid itu, Kleopas dan temannya, mengalami yang namanya tragedi Golgota Syndrome. Tragedi di Golgota, sindrom tragedi di Golgota. Pertama, mereka tidak paham dan tidak percaya akan kebangkitan, padahal mereka murid Yesus. Sangat jelas dalam cerita yang kita baca bahwa dua murid ini tidak percaya akan kebangkitan Yesus seperti yang diwartakan para nabi. Mereka sudah baca dalam kitab-kitab apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri, pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Tetapi murid ini secara teori mereka mampu berdiskusi hal ini, tetapi mereka tidak percaya. Teorinya saja mungkin. Ini yang tren sekarang ini, yang dewasa ini, secara teori kita memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepada orang lain keselamatan kita dalam Kristus. Percayalah, Yesus akan menolong, Yesus beserta dengan kita. Secara teori kita bisa sampaikan, tetapi jauh dari itu kita nggak yakin, kita nggak percaya sama sekali. Apa yang kita sampaikan merupakan sebuah kebenaran iman. Kita katakan kepada orang, Yesus itu bangkit, Dia bangkit melawan maut, Dia bangkit malah memberikan kemenangan kepada kita. Secara teori kita sampaikan, semua ini akan selesai, wabah ini akan berakhir ketika Yesus akan menjadi terang kita. Secara teori kita sampaikan, tetapi itu tidak menjadi kepercayaan bagi kita. Kita tidak yakin itu sebagai sebuah kebenaran iman. Yang kedua, kedua murid ini begitu seriusnya mereka berbicara dengan topik yang begitu hangat tentang Yesus yang bangkit. Sehingga ketika ada yang datang berjalan dengan mereka, karena seriusnya, kedua murid itu gak menaruh hati kepada orang itu kurang serius. Siapa ini orang, bagaimana bentuknya, mungkin mereka gak perhatikan wajahnya, karena mereka serius. Apalagi kedua orang ini teman dekat. Ada yang katakan Kleopas itu teman dekatnya itu istrinya sendiri, sehingga mereka berdua bersama-sama, sehingga saking seriusnya mereka tidak tahu siapa yang di sebelah mereka. Mungkin saja seperti bayang-bayang persis ketika orang buta disembuhkan Yesus. Proses penyembuhan dimulai dengan melihat bayang-bayang terlebih dahulu, baru melihat dengan normal. Tidak langsung total melihat, tapi bayang-bayang dulu. Mungkin seperti itu yang dialami oleh Kleopas dan temannya ini. Yang ketiga, kenapa mereka tidak mengetahui dan mengenal Yesus itu yang di sebelah mereka? Yang ketiga adalah kegalauan hati mereka. Kegalauan mereka, karena ketika mereka mengikut Yesus, mereka punya motivasi tersendiri dan itu gak terjawab oleh Yesus. Gak terjawab dengan kehadiran Yesus. Yesus yang mereka pandang sebagai pembebas mereka dari penjajahan Romawi, Mesias yang akan menyelamatkan mereka, tidak terjawab. Malahan Yesus ditangkap, dihukum mati. Karena motivasi kedua murid ini gak terjawab, maka secara logis saudara, kedua murid ini nggak mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halamannya, karena di Yerusalem kami kalah. Jadi secara logis mereka mengambil keputusan, sudah pulang sajalah ke Emmaus. Mereka pulang kampung atau mudik, nggak tahu lah istilahnya. Mereka pulang ke kampung halamannya. Mungkin kita juga seperti kedua orang ini, mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Kedua murid ini motivasinya mereka berpikir mereka akan dimenangkan melawan Romawi. Kita punya motivasi mengikut Yesus mungkin semakin diberkati, semakin hebat, jauh dari derita. Semuanya hanya sukacita.
tetapi yang datang tidak seperti yang kita harapkan. Motivasi kita untuk mengikuti Dia tidak terjawab oleh Yesus. Yesus malah mati, masa anak mudanya mati? Dan frontal kita atau perlahan-lahan meninggalkan Yesus. Tragedi Golgota Syndrome, itulah yang dialami kedua orang ini. Tidak paham, tidak percaya kebangkitan, terlalu serius sehingga tidak paham siapa yang bersama mereka, galau hatinya, kecewa, kesal karena tidak seperti yang mereka harapkan mengikuti Yesus. Mereka tidak mengenal Dia. Saudara, seperti kedua murid tadi, mata iman kita juga bisa kabur dan buta. Mata iman kita sehingga kita nggak bisa melihat Yesus dengan jelas dan pasti. Khususnya di tengah-tengah situasi sekarang, ketika kita mengalami pandemi Corona Syndrome, ketakutan terhadap virus Corona ini, mata kita menjadi kabur dan buta. Atau mungkin nggak buta lah ya, mungkin mata kita jadi minus. Minus itu berarti mata kita nggak mampu melihat objek yang jauh, bahkan dekat dengan jelas. Minus. Mata kita minus 1 saja pun, minus 1, dan mata kita menjadi kabur, tidak bisa melihat dengan jelas. Sehingga kita tidak bisa juga, mata iman kita, karena mata iman kita minus, tidak bisa melihat dengan jelas semua petunjuk, penghiburan, kekuatan dari Tuhan, dari firman-Nya. Karena terlanjur minus mata kita, karena sindrom ini, karena pandemik ini. Atau mata kita kena katarak. Saudara tahu katarak itu biasanya gejala mata yang terjadi di usia lanjut, atau karena diabetes. Tapi kita mengalami, mata iman kita mengalami katarak karena usia penderitaan ini tidak ada yang tahu sampai kapan. Lanjut usia karena penderitaan corona. Kita diabetes rohani, berpikir kalau mengikut Yesus itu hidup selalu manis. Itu diabetes rohani ya. Ikut Yesus itu manis, terlalu manis. Sehingga seperti katarak, akan ada pengerasan selaput mata yang berakibat kerabunan, atau cahaya yang masuk ke mata membias, jadinya membuat kita rabun, tidak bisa melihat. Sehingga seperti itu juga mata iman kita ada pengerasan sehingga mata iman ini rabun dan cahaya kasih Kristus membias dari kita. Ketika ada sinar terang dari depan, biasanya mata yang kena katarak itu membias cahaya. Seperti itu juga mata iman kita, rabun akan cahaya kasih Kristus. Kita tidak merasakan lagi kasih-Nya. Cahaya kasih Kristus membias karena katarak iman kita. Kita gak kenal Yesus lagi. Kita gak bisa melihat dengan jelas lagi, karena Yesus yang kita ikuti gak seperti yang kita harapkan. Atau kita kelilipan mata iman kita. Kelilipan itu ketika kita mengalami kelilipan, ketika ada sesuatu masuk dalam mata kita, secara panik kita bereaksi, ini ada apa di dalam mata, lalu kita gosok-gosok, kelilipan matanya. Kita kelilipan mata iman kita. Kita panik karena corona ini. Seperti debu masuk ke mata kita panik, kita usap, kita kelilipan. Secara refleks kita usap mata kita, malah ketika kita usap mata kita malah membuat penglihatan kita berkurang drastis. Bukankah seperti itu mata iman kita di tengah situasi corona ini? Kita panik. Kita panik. Membuat kita mencari cara sendiri bagaimana kita mengeluarkan debu corona ini dengan iman kita. Kita mengeluarkan sendiri bagaimana mengusap-ngusap semua cara. Membuat kita tidak bisa melihat penyelamatan dari Tuhan. Membuat kita tidak bisa melihat penyelamatan yang nyata dari Kristus. Karena corona itu saudara dikasih oleh Tuhan. Atau mata kita rabun senja. Masalah penglihatan terjadi ketika matahari mulai terbenam. Ketika sel-sel mata pembeda terang dan gelap di retina mata kita terganggu. Mata iman kita rabun senja. Kita tidak bisa membedakan terang dan gelap lagi karena pembeda di sel saraf iman kita sudah terganggu. Kita berpikir keadaan terang Yesus itu hadir dalam keadaan yang sukacita, damai sejahtera. Dan keadaan sekarang ini gelap, tidak ada Yesus di dalamnya. Kita rabun senja, kita nggak melihat kehadiran Yesus di tengah-tengah situasi sekarang. Mata iman kita tidak normal karena kita selalu berpikir penyertaan Tuhan pada waktu terang saja, pada waktu sukacita saja, pada waktu berkat saja. Tetapi ketika gelap, kita merasa Tuhan itu tidak ada. Bukankah seperti itu kadang
penyakit mata iman kita, seperti sakit mata pada umumnya. Saudara, kebutaan atau kekaburan penglihatan kita akan Yesus membuat kita kehilangan harapan, pegangan kita lepas, kita goyah, putus asa, kita kecewa, mulai meragukan Tuhan kita. Tetapi puji Tuhan, sebagaimana kita baca dalam cerita perjalanan di Emmaus ini, di ayat 31, mata mereka terbuka dan mereka mengenal Dia. Apa yang membuat perbedaan itu, saudara? Kenapa mereka akhirnya bisa terbuka matanya dan mengenali Yesus pada waktu itu? Bagaimana mata mereka terbuka dan bagaimana mata kita dapat dibukakan seperti mereka sehingga kita bisa melihat Yesus? Yang pertama, kenapa mereka bisa terbuka matanya adalah karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Kita dapat mengenal Kristus, kita dapat melihat Dia, kita dapat merasakan kehadirannya nyata melalui firman-Nya, melalui Alkitab, pembacaan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita tahu tadi betapa marahnya Yesus kepada mereka, kelambanan mereka mempercayai Nabi. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka pembagian utama perjanjian lama, Taurat Musa, Nabi-Nabi, Mazmur, mengenai penderitaan dan keagungan Mesias. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Yesus sampaikan di kitab Yohanes. Saudara, untuk bisa mata kita terbuka, mata iman kita nggak kelilipan, nggak minus, nggak rabun senja, nggak katarak, kita harus mencari Yesus di keseluruhan Alkitab. Mesias menderita, Mesias mati sebelum memasuki kemuliaannya. Dan itulah yang terjadi ketika mereka mendengarkan firman dari Yesus. Berkobar-kobarlah hati mereka mendengarkan Yesus mengajar kitab suci. Dan akhirnya tadinya yang mereka berduka cita berubah menjadi sukacita karena firman-Nya. Lalu yang kedua, kenapa mata mereka terbuka? Dari pembacaan kita, mereka akhirnya mengenal Kristus melalui apa? Pemecahan roti. Sesuatu yang dilakukan Yesus sebelumnya kepada mereka. Dalam peristiwa itu Yesus duduk makan bersama dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka di ayat 30. Murid-murid yang berjalan ke Emmaus itu mungkin melihat luka di tangannya atau mengenali suaranya. Tetapi kalau kita baca Injil Lukas, 4 kata kerja yang digunakan Lukas di sini di ayat 30 itu mengambil, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya. 4 kata kerja inilah yang membangkitkan ingatan mereka, sehingga itulah yang disaksikan mereka di ayat 35. Mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ketika itulah mata mereka terbuka dan mereka mengenalinya. Banyak orang Kristen telah mengalaminya, merasakan kehadiran Kristus. Allah itu hadir, Yesus itu hadir ketika dalam situasi perjamuan kudus Tuhan. Ketika sakramen perjamuan kudus diberikan. Orang Kristen banyak mengalaminya. Saya percaya Bapak Ibu saya, kita mengalami hal yang sama ketika kita menerima perjamuan dari Tuhan. Ketika kita pada Jumat Agung juga menikmati perjamuan kudus Tuhan, kita merasakan Yesus itu ada. Mata hati kita terbuka, nggak kelilipan lagi panik karena corona, nggak katarak lagi, nggak bisa melihat terang Kristus, nggak rabun senja lagi, nggak minus lagi, tapi mata kita terbuka terang. Yesus hadir ketika kita menikmati roti dan anggur. Susana Wesley juga, ibu dari John Wesley, saat pelayanan perjamuan kudus dia pernah bersaksi demikian. Kata-kata itu menyusup ke hatiku dan aku tahu Allah telah mengampuni segala dosaku di dalam Kristus. Bagaimana kata-kata dalam perjamuan kudus itu membawa Susana Wesley melihat Allah langsung mengampuni dosanya di dalam Kristus. Pengalaman yang luar biasa, melihat Kristus, mata ya hati yang terbuka. Itulah 2 cara utama di mana Kleopas dan temannya dan kita juga dapat mengenali Yesus. Pertama firman-Nya, kedua perjamuan kudus. Saudara, di tengah situasi kita saat ini, di antara kita mungkin sudah ada mulai kabur penglihatannya akan Yesus. Sudah mulai minus meragukan Dia. Sudah mulai katarak, ada
yang menutupi kita, mata kita. Sudah mulai rabun senja, kalau udah mulai sore, ini kapan berakhir ya Tuhan. Sudah kelilipan, panik. Kita mulai kabur melihat Yesus. Atau bahkan sudah tidak melihat kasih Yesus lagi. Dan pengharapan di dalam Yesus kita tidak melihatnya lagi. Ketika situasi seakan semakin berat, dalam ketidakpastian, kita sudah gak bekerja lagi, sudah dirumahkan, tidak ada lagi pendapatan, usaha tidak jalan, makan juga tidak menentu. Berharap dari pemerintah, bantuan dari Ridwan Kamil, bantuan dari gereja, berharap dari itu, bantuan dari orang lain. Begitu sulit katanya situasi ini, bahkan lebih parah dari krisis moneter 97-98. Mata iman kita membuta, minus, kelilipan, katarak, rabun senja, gak bisa melihat Yesus lagi. Seperti dua murid di Emmaus akhirnya bisa melihat Yesus dengan jelas ketika firman-Nya mereka dengar, ketika perjamuan kudusnya mereka nikmati. Maka kita juga seharusnya tetap menjaga kesehatan mata iman kita. Pertama dengan vitamin A, Bapak Ibu. Sekarang orang cari itu vitamin C sama vitamin E. Tapi mata iman kita perlu vitamin A. Alkitab, Bapak Ibu. Membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, menaati firman-Nya. Maka dengan itu terang benderanglah, jelaslah, pastilah kita melihat Yesus yang menolong, menguatkan kita di tengah-tengah situasi sekarang ini. Amin, Bapak Ibu. Sudah seberapa jauh pembacaan Alkitabmu? Sudah seberapa serius Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini? Setiap hari kami menyampaikan firman Tuhan dalam renungan-renungan yang singkat, sederhana, mazmur-mazmur sebelum kita berdoa. Setiap malam sebelum doa kita juga menyampaikan firman Tuhan. Setiap pagi firman Tuhan disampaikan. Sudahkah kita dengar serius membacanya, merenungkannya, menjalankannya? Karena itu vitamin A kita, supaya mata iman kita bisa jelas melihat Yesus, jelas melihat kehadirannya, jelas melihat penghiburannya, jelas melihat kekuatannya. Makan vitamin A, Bapak Ibu. Jangan cuma makan vitamin C, vitamin E, minum jahe. Vitamin A, supaya mata imanmu juga pulih. Tidak minus, tidak buta, kelilipan, katarak, rabun senja. Kemudian, seperti kedua murid juga mereka mengalami Kristus dalam perjamuan kudus. Yang kita juga sebut perjamuan kudus itu sakramen perjamuan kudus, saluran anugerah Tuhan, di mana kita merasakan bagaimana Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita dan memberikan anugerah kemenangan atas dosa kepada kita. Sehingga ketika kita menerima perjamuan kudus itu, kita melihat Yesus dengan jelas, yang kemudian hidup di dalam kita, kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Perjamuan kudus kita nikmati. Itu makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, walaupun banyak beda pendapat, walaupun belum ada kesepakatan bersama, baik di gereja metodis sendiri, Jumat Agung itu kami gembala berusaha bagaimana kita menikmati sakramen perjamuan kudus, karena dengan perjamuan kudus itulah terbukalah mata kita melihat kehadiran Yesus. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Perjamuannya memberi kita kemampuan untuk terus percaya. Jika maut saja bisa dikalahkannya, maka tidak ada lagi keraguan bagi kita bahwa keadaan sesulit apapun, virus sekuat apapun, sedahsyat apapun badainya, di dalam Kristus kita akan menang. Amin, Bapak Ibu. Di dalam Dia kita akan menang. Perjamuan kudus yang kita namakan Ekaristi, ucapan syukur kita sebagaimana Allah telah memberikan anaknya, memberikan kemenangan kepada kita, kita bersyukur. Perjamuan kudus yang kita namakan komuni, persekutuan kita dengan Allah dan Allah dengan kita dan kita dengan sesama, kita melakukannya, memperkuat iman kita. Perjamuan kudus yang kita katakan misa, di mana pengutusan kepada kita untuk menjadi utusan damai sejahtera bagi dunia ini, sebagaimana yang dilakukan oleh kedua murid ini. Setelah mendengar Yesus, mereka pergi menceritakan pengalaman mereka di dalam perjalanan itu. Seperti itu juga kita. Itu makanya dalam doa kita setiap malam untuk pandemik ini kita berdoa supaya kita orang Kristen menjadi garda terdepan untuk memberitakan akan kemenangan kita melalui virus ini. Di depan mata kita melalui terang Kristus. Kita memberitakan pengharapan, kita memberitakan kedamaian dan sukacita.
Biarlah saudara dikasih oleh Tuhan hari ini, sungguhlah mata imanmu terbuka, mata iman kita terbuka. Vitamin A, baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, lakukan firman-Nya, dan tetaplah hidupi perjamuan kudus yang kau telah terima dan yang akan terus kau terima setiap waktunya. Biarlah dia hadir bagimu. Mari, terbukalah matamu, lihatlah Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang daripada Tuhan yang kami dengarkan hari ini, yang akan menjadi kami mampu melihat-Mu dengan jelas, dengan terang, di tengah-tengah kegelapan saat ini, di tengah-tengah situasi saat ini, kami dengan jelas melihat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan. Karena itulah cara kami melihat-Mu jelas. Membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu, menghayati firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Dan mampukan kami juga mengalami kehadiran-Mu ketika setiap kami telah menerima perjamuan yang kudus itu dari meja-Mu. Terima kasih Bapa. Terbukalah mata kami dengan firman Tuhan. Terbukalah mata kami melihat kehadiran-Mu dengan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu. Kepada petugas saya persilakan. Firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Beginilah firman-Nya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu, lewat amplop yang dipersiapkan masing-masing keluarga atau jemaat dan dapat diserahkan ke rekening gereja. Rekening gereja bisa kita lihat di warta yang sudah ada atau menyerahkan ke gereja setelah keadaan sudah membaik. Dan jumlah persembahan dapat dilaporkan ke ketua CM masing-masing atau langsung ke bendahara gereja, Ibu Meriam Siombing. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan dari nomor 168 ayat 1 sampai 3. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, menyembuhkan jiwaku. Dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya. Sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku
sedang untuk bangkit berdiri. Kita bersama mohon Tuhan memberkati. Kami syukuri ya Tuhan buat bakti hari ini. Kami percaya Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang telah memberikan persembahannya. Biarlah segala kemuliaan dan hormat kembali kepada Tuhan. Apa yang kami berikan berkenan kepadamu dan dapat dipakai gerejamu untuk kemuliaan namamu. Terkhusus buat mereka yang menyerahkan persembahan persepuluhannya dalam minggu ini. Keluarga J Pasaribu, Ibu Erketi, kami berdoa berkati mereka. Apa yang mereka persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan hidup mereka tetap di dalam pengasihan-Mu. Kami juga bersyukur bahwa persembahan misi dari keluarga J Pasaribu. Ya Tuhan, berkenanlah agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di misi GMI Bahtera Bandung Timur. Kami juga bersyukur buat ucapan syukur, persembahan ucapan syukur dari keluarga De Lubis untuk hamba-hamba Tuhan, untuk Deswin, untuk gereja dan hamba Tuhan. Berkati mereka yang memberikan persembahan ucapan syukurnya ini, berkenanlah dan hidup mereka tetap dalam perlindungan dalam pengasihan Tuhan. Dan berkatilah setiap jemaat-Mu dalam hidup mereka, mampukan mereka selalu berserah dan berharap atas pengasihan Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu yang dipuji, dipermuliakan dalam hidup mereka. Dalam 1 minggu ke depan berkati mereka. Di tengah-tengah situasi PSBB ini Tuhan tetap cukupkan apa yang kami butuhkan. Tuhan akan tetap memberikan kami makanan dan minuman. Terutama Tuhan akan memberikan kami penghiburan, kekuatan dan penyertaan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur khususnya buat mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Buat Bapak Maringan Sianipar, buat Maximilianus Ardianta Tarigan, buat Meta Berliana Eka Pratiwi. Kami mau berdoa buat mereka, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Bertambah usia, bertambah kasih mereka kepada Tuhan. Mampukan mereka bersyukur dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu, lindungi kami ya Tuhan, jauhkan kami dari virus corona ini, berikan kami imun tubuh yang kuat, Tuhan yang beserta dengan kami, dan mampukan kami tetap berseru, berharap, berserah kepada Tuhan, dan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, yang kami naikkan, ini bakti kami ya Tuhan, yang kami sampaikan, kami percaya hadirat-Mu nyata, hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah doa kami ini, seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari pergilah dengan bahagia dan sukacita daripada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati engkau, memberikan kasih-Nya, sukacita, pengharapan, damai sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk, kita bersatu dulu. Shalom buat seluruh jemaat. Saya percaya hari ini kita diberkati melalui hadirat Tuhan yang nyata. Mata iman kita terbuka melalui firman Tuhan yang diberitakan hari ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, beberapa pengumuman kembali kami mau menegaskan beberapa hal, khususnya di tengah-tengah situasi yang masih dalam PSBB ini. Kami mengundang kita semua untuk tetap mengikuti seluruh himbauan dari pemerintah, sehingga pandemi virus corona ini dapat diputuskan. Kami juga berharap Bapak Ibu tetap dalam setia di dalam doa-doanya. Setiap malam jam 9 kita berdoa. Nanti malam kita tetap berdoa jam 9. Kecuali hari Selasa kita berdoa jam 7 malam dalam doa malam streaming. Jadi streaming cuma hari Selasa, sisanya jam 9 malam. Dan sebelum doa biasanya kami akan menyerahkan renungan-renungan dari Mazmur, saya dan Ibu Pendeta, biarlah itu menjadi landasan alas dari doa-doa kita. Bapak dikasih oleh Tuhan, demikian juga sekolah minggu sudah dimulai jam 7.30 setiap hari Minggu, akan menyaksikan beberapa cerita yang baik Superbook dan langsung dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Mari ajak anak-anak kita untuk mengikuti sekolah minggu di gereja kita melalui live streaming sekolah minggu setiap minggunya. Lalu kemudian kita juga ada Zoom Fellowship. Zoom Fellowship, puji Tuhan, hari Kamis sudah berjalan dengan baik. Di persekutuan dengan saya kaum bapak ada 5 orang kami bersama dalam sharing. Kami undang kaum bapak yang lain untuk hadir, dan di persekutuan kaum ibu bersama Ibu Pendeta ada 10 orang kami undang semuanya untuk hadir. Jadi memang Bapak Ibu, Zoom itu yang free itu 40 menit. Jadi kita pakai siasat 40 menit, kalau terputus nanti kita sambung ulang untuk 40 menit selanjutnya. Itu yang free, kecuali nanti ke depannya kita buat yang lebih baik lagi atau dengan aplikasi yang lain. Tapi untuk sementara dalam minggu ini kita tetap pakai Zoom Fellowship. Demikian juga Zoom Fellowship PRMI setiap hari Sabtu jam 3, dan P3MI, puji Tuhan kemarin sudah mulai P3MI, kita ada 15 orang ikut di Zoom Fellowship. Mari undang anak-anak muda semua, anak-anak kita untuk hadir bersama, kita berbagi, sharing firman Tuhan, saling menguatkan di Zoom Fellowship P3MI hari Sabtu jam 7 malam. Jadi semua kegiatan pelayanan berjalan walaupun dengan streaming, dengan live. Kita bersyukur kita punya aplikasi di masa-masa sekarang. Kita percaya itu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian mengenai persembahan Bapak Ibu sudah disampaikan tadi. Mari sampaikan baik melalui rekening atau kepada Ketua CM atau langsung ke bendahara, atau jumlahnya disampaikan langsung kepada Ketua CM atau bendahara supaya nanti bisa diumumkan administrasi di gereja kita di Warta Jemaat. Dan Warta Jemaat dan panduan ibadah ada dikirimkan di grup kita semua, dikirimkan di grup. Jadi bagi siapa yang tidak bisa ikut live streaming, bisa melaksanakan ibadah pribadi mandiri, sudah ada panduannya. Para ketua kelas meeting diharapkan membagikan kepada semua anggota-anggota kelas meetingnya. Lalu hari Jumat kita juga berpuasa, doa dan puasa. Puasa kita mulai hari Kamis, di makan malam terakhir di Kamis sampai hari Jumat. Pukul 3 kita menyelesaikan puasa, jam 3 kita berdoa, sampai jam 4 nanti kita melaksanakan doa kita. Untuk doa puasa tetap dengan pokok-pokok doa pandemik virus corona ini. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membacakan surat pengembalaan. Mohon perhatiannya, memang sudah ada di grup, tapi sesuai himbauan ini harus dibacakan kepada kita. Surat pengembalaan nomor 954 GMI 2 Romawi 4 2020 kepada yang terkasih seluruh anggota jemaat GMI Kota Wilayah 2 di tempat. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kondisi masyarakat dunia termasuk Indonesia yang menderita secara sosial, ekonomi, dan lain-lain saat ini oleh pandemi COVID-19 yang belum dapat diatasi, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus yang setia mengembalakan dan memberkati kita sehingga dalam kondisi sehat saat ini.
Doa saya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian tetap dalam keadaan tenang dan sukacita, meskipun sebagian dari kita harus mengalami pembatasan sosial berskala besar PSBB. Berkenaan dengan wabah COVID-19 yang sangat berdampak pada merosotnya perekonomian kita, terhentinya kegiatan pelayanan konvensional di gereja kita, masing-masing dan digantikan dengan ibadah di rumah-rumah jemaat, sehingga berkurangnya keuangan gereja yang menjadi sumber nafkah hamba Tuhan dan program pelayanan, maka dengan ini kami meminta supaya setiap keluarga jemaat satu tetap tenang dan percaya pada Tuhan Yesus yang berdaulat atas segala sesuatu, memelihara pengharapan bahwa COVID-19 pasti berlalu. 2, tetap menjaga kesetiaan dan semangat dalam beribadah kepada Tuhan dalam keluarga. COVID-19 yang mengharuskan kita banyak tinggal di rumah, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mempererat hubungan sesama anggota keluarga, suami istri, orang tua dengan anak-anak, dan anak dengan anak seisi rumah kita. Ketiga, taat dan setia melaksanakan firman Tuhan, seperti menguduskan hari Sabat dengan melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing dan mengumpulkan persembahan ibadah minggu maupun persembahan persepuluhan selanjutnya diserahkan ke gereja. Seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan Keluaran 20 ayat 4, Maliaki 3 ayat 10, Ulangan 16 ayat 16c sampai 17. Keempat, agar jemaat yang dipercayakan Tuhan dengan ekonomi, harta, keuangan yang lebih baik dari jemaat yang lain untuk bersedia saling berbagi. Jadi kita yang dipercayakan Tuhan dengan ekonomi, harta, keuangan yang lebih baik dari yang lain, kita saling berbagi kepada gereja atau jemaat yang kurang mampu. Seperti dalam 1 Timotius 6, 17-18, bertolong-tolonganlah kamu. Inilah saatnya mempraktikkan cinta kasih sebagaimana jemaat mula-mula perbuat. Memberi atau menjadi berkat jauh lebih berbahagia daripada menerima. Kelima, setia dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota jemaat atau orang Kristen sesuai dengan disiplin GMI. Di antaranya rajin membaca firman Tuhan dan doa setiap hari, rajin mengikuti setiap ibadah minggu dan ibadah lainnya, terlibat aktif dalam pelayanan, setia mempersembahkan persembahan, persepuluhan, dan persembahan lainnya. Keenam, terlibat aktif dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat dalam mentaati peraturan pemerintah untuk memutus penyebaran pandemi COVID-19, menggunakan masker, social distancing, jaga kebersihan diri, dan tetap di rumah kecuali sangat terpaksa. Ketujuh, tetap mendoakan bangsa negara tetap aman dan bersatu untuk melawan COVID-19. Hingga oleh belas kasihan Tuhan Yesus, keadaan bangsa kita, ekonomi, keamanan, sosial, dan ibadah kita secara konvensional dapat segera dipulihkan. Demikianlah kami sampaikan. Tuhan memberkati. Jakarta, 17 April 2020. Bishop Sabam Lumban Tobing MA, pimpinan GMI Wilayah 2. Demikianlah kami sampaikan surat pengembalaan dari pimpinan gereja kita, Bapak Bishop Sabam Tobing, kiranya ini memberkati, menghiburkan kita semua. Demikianlah acara kita hari ini. Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan yang menolong kita. Jangan lupa nanti malam pukul 9 malam kita berdoa bersama dalam rantai doa kita, jaringan doa kita, mendoakan keadaan kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Shalom.